Melanjutkan kembali pembahasan soal OSN IPA jenjang SD tahun 2024. Perhatikan soal berikut. Massa 19 liter air dalam galon adalah 19 kg. Air tersebut memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika air dikurangi menjadi setengahnya, maka massa jenis air adalah, pembahasannya sebagai berikut. Massa jenis dipengaruhi oleh jenis atau zat bendanya. Misalkan benda 1 itu air dan benda 2 masih tetap air, berapapun volumenya, massa jenisnya tetap. Perlu diketahui rumus massa jenis itu Rho sama dengan M per V. Nah, hubungannya adalah meskipun volumenya dikurangi, massanya juga ikut berubah, sehingga massa jenisnya tetap. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Massa jenisnya tetap 1000 kg per meter kubik. Soal berikutnya, mobil bergerak dengan kelajuan 108 km per jam, maka kelajuan mobil dalam satuan meter per second adalah. Nah, soal ini disuruh untuk mengkonversi satuan ya. Pada soal diketahui bahwa V sama dengan 108 km per jam diubah ke meter per second. V sama dengan 108 dikali 1000 per 3600 sama dengan 30 meter per second. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, 30 meter per second. Soal berikutnya, motor dalam keadaan diam pada jarak 1 meter dari luar tembok pagar. Apabila motor dikendarai dan melaju 4 meter per second, maka jarak tempuh motor dalam waktu 2 second dihitung dari tembok pagar adalah, pembahasannya sebagai berikut. Nah, karena kecepatannya konstan, maka kita bisa menggunakan rumus S sama dengan V kali T. Kita masukkan S sama dengan 4 kali 2, maka jarak yang tempuh motor adalah 8 meter. Nah, karena motor sudah diam pada jarak 1 meter di luar tembok pagar, maka jarak antara pagar dengan total jarak yang ditempuh motor, maka 8 dikurangi 1 sama dengan 7 meter. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A, 7 meter. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Gelombang transversal O sampai L seperti yang ditunjukkan oleh gambar memiliki panjang 21 cm. Nilai panjang gelombang O sampai D adalah, pembahasannya sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa gelombang berdasarkan arah getarnya itu terbagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal, gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Nah, pada soal ini kita membahas gelombang transversal. Nah, pada gelombang transversal, panjang gelombang atau lambda itu dihitung dari satu bukit dan satu lembah. Perhatikan gelombang transversal pada gambar. Bisa kita lihat bahwa OAB itu satu bukit, BCD itu satu lembah. Maka OD itu satu lambda. Kemudian DEF itu satu bukit, FGH itu satu lembah. Maka D sampai H itu satu lambda. Kemudian HIJ satu bukit, JKL itu satu lembah. Maka H sampai L itu satu lambda. Artinya pada soal itu terdapat 3 lambda. Nah, perlu diketahui jarak antara O sampai L itu 21 cm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 21 cm sama dengan 3 lambda. Nah, untuk mencari 1 lambda atau lambda itu sendiri, maka lambda sama dengan 21 dibagi 3. Maka lambda sama dengan 7. Artinya nilai panjang gelombang O sampai D adalah 7 cm. Soal berikutnya, jika tegangan dalam suatu rangkaian listrik sederhana dengan satu resistor meningkat setiap detik, maka menurut hukum Ohm akan terjadi, pembahasannya sebagai berikut.
Hukum Ohm itu menjelaskan hubungan antara tegangan listrik V, hambatan listrik R, dan arus listrik I, sehingga diperoleh persamaan V sama dengan I kali R. Apa yang terjadi? Menurut hukum Ohm, yang pertama, resistornya tetap, dan yang kedua, arusnya meningkat. Artinya terjadi penambahan arus listrik. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, penambahan arus listrik. Soal berikutnya, perhatikan tabel suhu air dalam beberapa wadah berikut. Wadah yang berisi air dalam wujud cair adalah pembahasannya sebagai berikut. Nah, wujud air berdasarkan suhu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama padat, jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian berwujud cair jika suhunya antara 0 derajat sampai 100 derajat Celcius. Dan berwujud gas jika suhunya di atas 100 derajat Celcius. Nah, pada tabel wadahnya, semua wadah itu bersuhu Kelvin, maka harus dikonversi ke bentuk derajat Celcius. Caranya tinggal mengurangi suhu Kelvin dengan 273 derajat. Nah, kita lihat dulu wadah pertama, yaitu 80 derajat Kelvin, maka 80 dikurangi 273 sama dengan min 193 derajat Celcius. Nah, artinya air berbentuk padat karena suhu di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian wadah kedua, 110 Kelvin, maka 110 dikurangi 273 sama dengan min 163 derajat Celcius. Suhu masih di bawah 0 derajat. Artinya wadah kedua itu berbentuk padat. Kemudian wadah ketiga 300 Kelvin, maka 300 dikurangi 273 sama dengan 27 derajat Celcius. Nah, wadah ketiga suhu air di antara 0 derajat sampai 100 derajat Celcius, maka wadah ketiga berbentuk cair. Kemudian wadah keempat suhunya 600 Kelvin, maka 600 dikurangi 273 sama dengan 327 derajat Celcius. Karena suhunya di atas 100 derajat Celcius, maka wadah keempat wujudnya berbentuk gas. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu yang C, wadah 3. Jadi wadah 3 itu wujud airnya berbentuk cair. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.